Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Guru PPKN. Hari ini kita membahas tentang bab 2, yaitu tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Coba kita simak anak-anak. Tujuan yang kita bahas sekarang, tujuan pembelajarannya adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan keadilan. Itu. Coba sambil bukunya dibuka. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma itu dalam masyarakat terbentuk karena adanya berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia tentunya memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban di dalam masyarakat, dibuatlah sebuah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat diantaranya adalah: 1. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan ketidaktertiban atau kekacauan. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Tingkah laku itu di dalam anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi ketidakharmonisan. Kemudian saya lanjutkan sekarang, pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. Kenapa sih kok harus ada norma? Yang pertama, menciptakan kehidupan di dalam masyarakat agar supaya aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Kemudian berikutnya, menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku di dalam masyarakat. Yang berikutnya, membentuk budi pekerti manusia yang baik, menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kemudian mengatur, membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, serta mewujudkan keadilan. Nah, itu anak-anak. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Coba kalau kita lihat di gambar itu, kita bisa harmoni, bisa bersama dengan kelompok masyarakat lainnya tanpa membedakan. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, norma itu adalah sebuah hukum, peraturan yang memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga masyarakat, warga negara, serta para penyelenggara negara. Jadi mengikat. Kemudian dalam kehidupan bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Jadi masing-masing mempunyai sanksi masing-masing. Dan kita lanjutkan. Di dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, apakah artinya? Artinya di sini adalah negara hukum adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan atau pembentukan lembaga negara pada
hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Yang menurut AVDC, negara hukum mengandung 3 unsur, yaitu yang A, supremacy of law. Tidak boleh ada kesewenang-wenang sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Yang B, equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status atau perbedaan apapun, baik rakyat maupun pejabat. Yang C, human right. Diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang ataupun keputusan pengadilan. Itu anak-anak. Berikutnya, jaminan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum juga terdapat di dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi semuanya tidak ada bedanya, baik pejabat ataupun rakyatnya. Demikian anak-anak. Secara garis besar, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Fungsi hukum memberikan pengesahan legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3, fungsi hukum sebagai dasar pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Kemudian saya lanjutkan, setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud sebuah keadilan. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri tentunya, harus dibantu oleh alat-alat perlengkapan negara, yaitu seperti polisi, jaksa, dan hakim. Nah, contohnya seperti ini pada gambaran anak. Nah, demikian pertemuan kita kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan terima kasih.